Selamat bertemu kembali, salam budi luhur. Kali ini kita ingin melanjutkan materi algoritma pemrograman dan struktur data untuk bagian ke-5 pertemuan ke-6. Judulnya adalah percabangan lanjutan. Seperti pada materi berikutnya kita telah membahas percabangan sederhana, yaitu percabangan yang menggunakan if atau single ya. Nah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita baru membahas if tanpa nested. Kemudian hari ini kita akan lanjutkan ke nested if atau if bersarang. Disebut juga percabangan bersarang. Cirinya adalah membentuk lebih dari 2 grup kelompok baris perintah. Kondisi-kondisinya lebih dari 1. Dibentuk dari kombinasi ya, bisa if then atau if then else. Kemudian misalnya seperti ini. Misalnya ada percabangan pertama dengan kondisi pertama, di mana ini merupakan bentuk if then else karena false-nya juga mengandung statement yaitu S2 itu, di mana pada bagian true ya, pada bagian true statement di if yang pertama itu dimasukkan sebuah if lagi, sehingga if yang kedua itu adalah if bagian dari true condition if pertama yang tipikalnya hanya merupakan if then ya, if then tanpa else, sehingga di sini hanya akan menghasilkan 2 statement, yaitu statement 1 berasal dari true ya, true condition if pertama dan true condition if kedua. Nah, di mana false condition if pertama menghasilkan statement 2. Kemudian yang kedua adalah contoh lagi seperti ini. Ini merupakan percabangan yang terdiri dari 2 if, di mana dua-duanya menggunakan else ya. Baik if dengan kondisi pertama yang ada di luar juga dua-duanya baik true condition maupun false conditionnya berisi statement, dan di dalam true condition if pertamanya terisi if yang kedua, di mana if keduanya juga merupakan if then else atau if yang memanfaatkan baik true maupun false conditionnya, sehingga menghasilkan 3 statement ya, statement 1, statement 2, statement 3. Nah, kemudian contoh berikutnya seperti ini. Nah, ini ada 2 if juga, di mana ada 3 if, di mana if pertama yang paling luar itu if yang menggunakan if then else, di mana baik true maupun false conditionnya itu berisi statement, di mana false conditionnya kemudian diisi dengan kondisi ketiga atau if yang ketiga, dan true kondisinya itu berisi sebuah statement yang kemudian dilanjutkan dengan if condition yang kedua. Nah, if condition yang kedua ini tipenya adalah tipe if then tanpa else, sehingga di sini menghasilkan 5 atau sebenarnya ini hanya terdapat 3 statement. Jadi statement 1 dan 3 itu sebenarnya tidak dihitung dalam cabang, karena itu bagian dari if yang kedua, urut-urutannya saja sekuensial, kira-kira seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kemudian kalau di dalam permasalahan ternyata terdapat beberapa alternatif yang harus ditentukan salah satu alternatif yang benar, maka di dalam algoritma tersedia struktur namanya multi-way condition, yang biasanya bisa digunakan dengan penyelesaian menggunakan struktur switch case ya. Ini sebenarnya mirip dengan nested if ya, tetapi ini sifatnya adalah apa? Lebih flat. Nah, switch case ya, bedanya itu kalau menggunakan switch case, pernyataan di mana switch-nya hanya dapat menguji kesamaan, sedangkan pernyataan if dapat melakukan evaluasi sembarang tipe. Tidak ada konstanta case di blok case yang sama dapat mempunyai nilai yang identik. Nah, pernyataan switch biasanya lebih efisien dibanding if bersarang ya, yang dalam hal ini ya kalau kita lihat seperti ini.
Jadi jika kita mendeklarasikan sebuah switch, maka kita membandingkan sebuah variabel, misalnya nama variabelnya A. Nah, jika A sama dengan sekian, maka dilakukan statement 1. Jika A sama dengan sekian, statement 2. Jika A sama dengan sekian, dilakukan statement 3. Dan seterusnya sampai dengan A sama dengan N, maka akan bisa dipilih statement ke N. Nah, A1 sampai 1, 2, 3, 4, 5 sampai N itu sampai berapa? Sebenarnya tidak ada batasan. Apakah 4, apakah 5, apakah 10, tetapi rasanya juga tidak mungkin kalau sampai ratusan. Karena walaupun programnya bisa, mungkin menjadi tidak efisien juga. Sehingga nanti harus ada struktur alternatif yang lain yang lebih efektif. Tidak bisa menggunakan if dan tidak bisa menggunakan switch juga. Nah, sebenarnya kalau di dalam bahasa pemrograman Pascal biasanya nanti dikenal dengan case ya, do case ya. Ya, ini contoh. Karena hari itu ada 7, maka jika dipilih 1, maka bisa disimpulkan hari ke-1 itu Senin, hari kedua Selasa, dan seterusnya, sehingga hari ke-7 adalah Minggu. Jika di entry angka selain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka bisa dikatakan bahwa kode hari yang di-input salah, kira-kira seperti itu. Nah, contoh lain misalnya bulan yang terdiri dari 12 bulan. Nah, demikian tentang percabangan lanjutan yang tadi kita bahas sekilas tentang if bersarang dan case ya. Semoga bermanfaat, dan nanti kita akan melanjutkan ke pertemuan ke-7 bahan ke-6. Terima kasih. Salam Budi Luhur.